Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Roslaini dari kelas 10A, kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penelitian sejarah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Alia Roslaini, lalu ada Abigail Samosir, dan ada Adelia Tamini Putri. Sebelum lanjut ke materi, terdapat daftar isi yaitu metode sejarah, langkah penelitian sejarah, sumber sejarah, dan perkembangan historiografi. Kita masuk ke dalam materi metode sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintetis tertulis atas hasil yang dicapai. Metode sejarah merupakan suatu sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran melalui tahapan. Materi selanjutnya yaitu langkah penelitian sejarah. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Peristiwa sejarah yang akan diteliti hendaknya memiliki kriteria sebagai layak menjadi bahan penelitian, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi yang sudah ada serta kesediaan sumber atau bahan penelitian sejarah. Untuk mendapatkan sebuah topik penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan rumus 5W1H dalam menggunakan pengujian dan perumusan topik apa yang akan peneliti pilih. Selanjutnya yaitu heuristik. Pada tahap heuristik, seorang sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling kuat hingga paling lemah berdasarkan sifatnya atau sumber primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, seorang peneliti juga mampu menggali sumber sejarah berdasarkan bentuknya atau sumber sejarah lisan, tulisan, benda, dan audio visual. Selanjutnya yaitu kritik atau verifikasi. Kritik atau verifikasi sumber. Kritik sumber merupakan upaya peneliti untuk menyeleksi dan mengecek keaslian serta keabsahan sumber sejarah. Pada tahap ini, peneliti harus mengecek kevalidan sumber sejarah. Terdapat dua jenis verifikasi atau kritik sumber, yaitu yang pertama, kritik atau verifikasi eksternal. Kritik eksternal adalah pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan seorang peneliti, yaitu autentitas atau kesesuaian sumber, orisinalitas atau keaslian, dan integritas atau keutuhan sumber. Yang kedua yaitu kritik verifikasi internal. Kritik internal dilakukan untuk menguji isi dari sumber sejarah. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sifat sumber atau keresmian sumber, layar belakang sumber, dan pembandingan sumber lain. Selanjutnya ada interpretasi. Menafsirkan dan menghubungkan antar peristiwa yang telah diverifikasi sehingga menjadi satu bagian utuh. Penafsiran yang dilakukan harus dilandasi sifat objektif dan harus bersifat rasional. Selanjutnya yaitu ada historiografi. Pada tahapan akhir penelitian sejarah, dilakukan pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Penelitian tidak hanya melaporkan semata, namun harus mengalami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Materi selanjutnya yaitu sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu sumber primer. Berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, dan mendengarkan peristiwa sejarah. Sumbernya asli dari pelaku atau saksi sejarah. Dan fungsinya sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah. Contohnya yaitu prasasti, naskah kuno, artefak, lukisan, foto, rekaman suara, film, surat, memor, dan wawancara dengan saksi mata. Selanjutnya yaitu sumber sekunder. Berasal dari hasil penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Fungsinya sebagai pelengkap dari sumber primer dan rujukan awal dalam penelitian sejarah.
Contohnya yaitu buku harian, jurnal pribadi, dokumen pemerintah, dokumen pengadilan, dan dokumen properti. Selanjutnya yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu sumber tulisan. Sumber sejarah tulisan adalah sumber yang memberikan informasi sejarah melalui tulisan. Tulisan ini bisa ada di berbagai tempat seperti prapasti, arsip, naskah kuno, surat kabar, dan buku. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Alam bahasa Inggris, sumber lisan tersebut juga dengan oral history. Contohnya seperti keterangan dari pelaku atau saksi sejarah. Yang ketiga yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Namun kita harus melalui tahapan penelitian dan analisa yang cermat oleh sejarawan untuk mendapatkan fakta sejarah dari sumber benda. Contohnya seperti artefak, fosil, dan bangunan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan historiografi. Yang pertama yaitu historiografi tradisional. Penulisan sejarah setelah masyarakat Indonesia mengenal tulisan baik pada zaman Hindu dan Buddha maupun Islam. Hasil tulisan sejarah pada masa itu disebut naskah. Contohnya yaitu Babat Keraton, Babat Diponegoro, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Silsilah Raja Perak. Adapun ciri-cirinya yaitu Istana Stentis atau penulisan sejarah untuk kepentingan kerajaan. Kehidupan yang digambarkan seolah hanya untuk kalangan istana dan sekitarnya. Yang kedua yaitu feodalisme sentris, yaitu penulisan yang menggambarkan kehidupan para bangsawan feodal, tidak membicarakan peran masyarakat, segi sosial maupun ekonomi rakyat. Yang kedua yaitu religi magis, yaitu penulisan sejarah yang dihubungkan dengan kepercayaan dan hal-hal yang gaib. Yang keempat yaitu raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib. Selanjutnya yaitu historiografi kolonial, merupakan penulisan atau karya sejarah pada penjajahan Belanda di Indonesia atau dapat dikatakan sebagai historiografi warisan penjajah. Penulisan peristiwa dilakukan untuk kepentingan kolonial. Kata-kata yang mereka gunakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Misal untuk menyebut perlawanan yang digunakan oleh rakyat Indonesia digunakan kata pemberontak. Contohnya yaitu History of Java oleh Raffles, History Society in Transition oleh Wartime, Indonesia Trade and Society oleh Y.C. Van Leur. Adapun ciri-cirinya yaitu ditulis oleh bangsa asing, tidak menonjolkan bangsa Indonesia, dan bercerita peristiwa politik oleh militer VOC. Selanjutnya yaitu historiografi modern. Ini muncul akibat tuntunan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapatkan melalui penetapan metode penelitian, menggunakan ilmu bantu, adanya teknik pengarsipan, dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah. Contohnya yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo dan revolusi pemuda karya Benedict Anderson. Adapun ciri-cirinya yaitu sudut pandang Indonesia sentris, yakni berpusat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu bersifat kritis, analisis dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Selanjutnya yaitu hasil penulisan merupakan perbandingan dari berbagai sumber, baik itu sumber kolonial maupun sumber lokal. Berakhirnya presentasi saya di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.